Opening apa itu? Kami kaget loh. Founder kami openingnya gitu. Selamat datang di Efek Domino. Di mana Panji mengundang 3 tamu membahas satu tema yang sama sambil bermain kartu domino, sambil berharap yang dibahas di Efek Domino memberi efek domino di luar sana. Kali ini yang diundang adalah mereka-mereka yang baru saja menyelesaikan kompetisi Suci 12. Kita mulai dari juara 2-nya ada Eja Saputra, juara 3-nya ada Ratanca, dan urutan keempat adalah Andri Sakti. Sebenarnya sewajarnya ada Mukmin, cuman Mukmin udah keburu balik ke Yogyakarta dan efek domino nanti efeknya nggak ada duit kalau mau kasihin dia. Selamat datang teman-teman. Selamat datang Mas. Gimana opening saya? Agak kaget. Kirain ada ininya khasnya ya. Iya, kirain apa gitu. Enggak, itu emang karena kalian aja di depan jadi gua bikin kaget aja. Gitu. Jadi kita kan ngobrol sambil main gaple. Main gaple kan biasa aja ya, terus aja sampai mentok, sampai habis nanti kan ada yang kartunya angkanya paling banyak. Terus kita main berapa kali putaran sampai obrolannya udah habis menurut gua. Nanti dilihat siapa yang paling banyak kartu tersisanya. Yang paling kalah harus milih truth atau dare. Dan harus mengikuti apa yang ada di dalam amplop. Semuanya biasa main kartu gaple? Biasa. Atau ada permainan lain yang Anda lebih biasa? Ratanca? Poker sih. Anjay, gue doyan. Ini ya, hold'em up poker. Iya, kayak gitu-gitu. Judi Anda? Enggak. Agama Anda apa? Islam Mas Panji. Oh judi? Enggak judi. Ini itu aja. poker? Ini. Bukan poker namanya kalau nggak pakai apa-apa. Enggak yang kartu. Apa? Yang pakai kartu juga sama yang ada Beda poker, yang kalau ada Hold'em poker. Texas Poker kan yang 5 itu kan, Iya, yang kita dikasih tahu bukan. Ini Maksud main gua gede-gedean kartu. Yang kartu. Yang main berempat juga sama. Cangkulan, apaan sih lu? Poker mas, poker. Poker, Ya, capsa, sejenis Ya kayak tapi kan poker, capsa. poker kan pasti ada judinya lah. Ada. Yang menang dapat odong-odong gitu. Nah, gitu. Sama tukang-tukang yang lain pasti ada juga. Iya Mas, 2000 doang. Enggak gede. Kalau lu, Ja, biasa main apa? Main domino main. Sebagai orang Padang, domino dong mainan. Domino. Kalau Andri Sakti, sebagai orang aneh? Kenapa sebagai orang aneh? Ini ular tangga. Ular tangga? Main sama anak-anak, permainan sama anak-anak. Oh, Kita sebagai- parenting. Parenting. Kaget juga parenting disuruh main gaple kan. Kaget nanti. Gak apa-apa, biasanya kalah. Tapi pokoknya kita akan ngobrol-ngobrol seputar Suci 12. Terus karena kayaknya ya dibandingin suci-suci lain, ini kayaknya paling minim keterlibatan gue. Gue kayaknya cuman berapa kali ya? Sekali. Ngisi kelas sekali, abis itu ngejuri sekali. Iya, cuman sekali. Coba dihitung sama-sama 7 harusnya. Iya benar, jadi gue kurang bonding dengan anda-anda. Kurang banyak ngobrol-ngobrol dengan anda-anda dan pengen tahu soal kompetisi. Yang main duluan yang... Balak 0? Enggak, kita mulai dari yang ranking paling bawah aja. Biar setidaknya di permainan ini dia di full. Diduluin. Iya, diduluin. Terlalu di highlight. Kenapa jadi masalah? Ntar gini ya. Oke. Mungkin pertanyaan pertama gini, dan ini siapapun yang mau jawab duluan bebas. Kan lu pasti ngikutin Suci? Ikutin. Pasti. Ya. Ketika ngikutin secara tayangannya, ketika lu akhirnya jadi peserta Suci, jauh nggak dari apa yang lu lihat, terus apa yang lu alamin? Siapa yang mau jawab dulu? Apa yang dilihat sama apa yang dialamin? Ternyata beda banget ya. Ketika didalamin ternyata lebih susah. Dari luar kayaknya kayak gitu doang mah gampang misalnya. Ternyata pas ikutan susah gitu. Atau dari luar kebayang kayaknya pressure banget dia harus nulis setiap episode. Ternyata pas jalanin nggak masalah juga, bukan itu masalah gue gitu. Kalau dari obrolan atau masukan dari abang-abangan sih jatuhnya meet expectation bang. Ketemu? Meet, karena memang yang sering ngasih masukan dari gue tuh Zawin sama Rio, Duma Tubun. Bahwa Suci itu capeknya luar biasa. Karena lu dituntut lucu setiap minggu dan gak boleh miss. Ya betul. Dan materi harus baru.
Ya, betul. Itu lu dituntut jadi atlet komedi. Ya. Jadi stresnya udah pasti. Terus besarnya konflik yang lu punya di entah lu sama keluarga atau lu sama istri itu jauh lebih besar karena karena kan tekanan kompetisi gede nih Bang. Ya. Waktu buat keluarga berkurang, tapi harus tetap fokus sama kompetisi. Ya. Besar tuh konflik yang terjadi di rumah tangga. Begitu ya? Karena kan kita harus fokus sama ini, tapi ini juga harus... Makanya cerai katanya? Enggak. Belum. Oh dapet rumor itu. Oh ada. Enggak. Jangan langsung fitnah. Ya kan? Terus? Jadi meet expectation. Kayak, oh ternyata memang benar adanya tekanannya tuh tinggi, tanggung jawabnya besar. Terus di show 1, saya ngelihat sekali semua peserta itu mukanya panik ketika dengar dedet. Nah, itu pada akhirnya kita mendengar itu dan musik itu untuk kita. Biasanya musik itu untuk kita, abis musik itu lalu kami menikmati kan. Iya. Saat ini adalah kami akan dinikmati setelah itu. Iya. Jadi pressure-nya beda denger dedet itu. Anja ngerasa hal yang sama? Sama. Baru ini lu main? Lu udah jalan. Kalau saya ngerasanya karena sebelum masuk kompetisi kan, kalau gua ngelihat biasanya kayaknya bisa nih kalau masuk. Jadi kompetisi itu ngebikin kita ngerasa stand up comedian tuh ngerasa bikin kayaknya gue bisa deh kalau di situ juga. Akhirnya audisi masuk. Kita kan nunggu sebulan ya. Ya Bang ya. Oh setelah pre-show? Iya setelah pre-show kita libur dulu sebulan karena puasa. Nah pas udah mulai masuk show 1 ternyata yang di belakang tuh pas gue datang langsung ya. Wah anjir kok gue di sini. Nggak siap aja ngerasanya kayak Begitu. anjir tiba-tiba di situ kayak yang gue naik show 1 Bang. Di panggung nih berdiri. Masuk Usmar ngelihat ke kiri. Ya Allah ini beneran gue dinilai Bang Radit. Ya dah. Oh lo ada Cing Abdel. Jadi rasanya kalau nonton gue di show 1 tuh kayak masih belum jejak panggung aja. Karena di dalam hati tuh masih anjir gue udah di tahap ini ya ternyata. Keren. Pressure show 1 memang beda. Juga, iya. Soalnya kami open mic di Comika Bang. Iya. Show 1 itu pecahnya mungkin setiap komik 8 ya. Iya. Pas naik di Usmar itu turun semua Bang nilainya. Iya. Begitu ya. Jadi pertama-tama Comika Comedy Club memang terbaik. Terbaik. Yang paling enak buat latihan di kita memang. Sebenarnya lebih tepatnya manggung di Comedy Club mau itu ketawa, mau itu Comika itu selalu empuk. Karena orang emang pengen ketawa. Itu satu. Oke, kalau lu sendiri sama atau enggak? Lu udah main? Udah keluar? Udah. Ini gua tadi ya? Ini Mas Panji sekarang Anja udah? Belum. belum. Anjay. Kalau lu sendiri gimana? Sama nggak ekspektasinya dengan realitanya? Gue yakin emang pasti susah di dalam Mas Panji. Iya. Cuma ternyata susahnya susah banget pas udah sampai di dalam. Susah banget ya Allah, susah banget ya. Luar biasa. Ya karena ada struggling Anda. Struggling. 1, 2, meninggal. Untung saya jatuhnya survivor. Alhamdulillah masih bertahan sampai dikasih kesempatan di dalam. Ternyata pressure tuh bukan cuma dari lingkungan yang ada di panggung. Karena itu tontonan nasional. Orang satu Indonesia juga ya jadi ngaruh ke saya Mas Panji. Orang tuh jadi siding gitu buat suka nggak suka. Oh iya benar. Saya sidingnya ke nggak suka. Betul, banyak banget yang nggak suka sama Bener. Andri Sakti. Gue penasaran pengen nanya. Ini sekarang giliran siapa dulu ya? Saya. Gue penasaran pengen nanya. Kenapa menurut lu selama episode-episode awal lu disebelin orang? Karena Analisa lu sendiri kenapa? Karena tampilnya jelek aja Mas Panji. Sesimpel itu aja. Itu kan panggung apa ya, panggung orang yang dinanti-nantikan banyak komik gitu loh. Tapi ada satu nggak ngengong. Bener, satu kok nggak ngengong, itu harusnya gua gitu. Mungkin kalau saya di luar juga saya lihat ada saya di situ, mending saya. Mending saya ngapain orang gitu. Tapi mumpung lagi di situ ya. Kan gua nge-mentor kan. Iya. Sebelum gua nge-mentor, gua denger lu goyang mulu, bahkan Iya. lu mengaku goyang mulu. Betul, iya. Pasca gua, lu malah nggak ada apa-apa. Kata gua di mana masalahnya Andri Sakti? Kamu jimatku Mas. Harus ketemu Harus ketemu yang mulia. Show 3 kan Mas Panji juri. Iya. Itu dari show 3 saya membaik Mas Iya. Panji. Dari show 3 dia gitu. Dari show Oke, 3. nanti akan ada pertanyaan ke situ tentang apa yang lo lakukan supaya lo bisa bertahan. Tapi gue inget di Twitter apa di thread, kayak di Twitter tuh. Lagi rame soal Mumin pernah di-cut sama gue. Emang lu sekarang? Oh iya tadi. Iya, bener. Mumin Oke, salah langkah saya. Mumin pernah di-cut sama gue. Saat audisi maksudnya. Saat audisi. Oke. Nggak tahu tweetnya?
Nggak Lihat tahu. ya, jadi dia nge-tweet season berapa dia ikutan, dia di-cut sama Awe kalau nggak salah. Season atau David. Season berapa dia ikutan di-cut sama siapa? Yang terakhir dia ikutan sebelum Suci 12, itu tuh dia udah ngantri lama dari pagi segala macam, pas giliran dia di tengah-tengah dipotong karena udah waktunya break saat Isya atau apa gitu. Nah dia terus berjanji dia akan membalas itu dan akhirnya berhasil juara. Pertanyaan gue adalah, sebelum Suci 12, lu pernah ikutan audisi Suci berapa? Dan sampai sejauh apa? Mungkin dari Rataja dulu. Ini gue sekarang ya? Iya. Gimana? Dari Rataja dulu. Lu pernah ikutan sebelumnya? Pernah. Saya tuh awal audisi Suci 9. Suci 9? Itu Iya, yang siapa? sebelum Covid. Sucinya Bang Rio. Suci 1X Covid? Suci 1X. Betul. Rio Dumatubun. Nah itu baru banget masuk komunitas tuh setahun mungkin ya. Nyoba-nyoba aja, namanya anak baru kan. Ikut ramean sama anak-anak Bekasi, kita naik mobil. Di sini ada Egi, Deki, Romi, Bang Romi salah, Bang Belo, segala macam, pokoknya berlapan sama senior. Datang semua kita ke Bandung. Nah akhirnya sampai sana, udah mulai ngatur strategi tuh. Saya kan masih baru, nggak ngerti nih maksudnya apa, kayak nomor antrian, habis Bekasi, terus siapa, kita lagi. Iya. Diatur tuh nomor-nomor itu. Nomor audisi. Akhirnya nggak ada yang dapet. Gak ada yang dapat sama sekali. Semuanya gak ada yang dapat. Pulang bengong. Langsung di mobil tuh kita setel lagu ini. Tuhan kita pengen jadi artis. Setelah gagal. Gitu kayak jadi artis. Tuhan kita pengen jadi artis. Kalau lu sendiri yang nge-cut siapa? Yang terjadi sama lu apa? Di waktu itu materi habis, cuma ya udah. Oh gak dapat apa-apa. Nah, thank you kalau di cut itu Suci 11 tahun kemarin. 11. 11 kemarin. Siapa yang nge-cut? Bang Mo Sidik. Bang Mo Sidik. Kamu Sidik. Iya, itu. Gue denger kamu banyak nge-cut banyak orang tuh. Iya, banyak. Iya. Dia tinggi banget standarnya kayaknya. Nah itu di situ di cut. Dengar kabar pas keluar, iya bener anak-anak banyak kayak Jiung, siapa yang ku kenal sering lomba bareng. Kirain bakal masuk, nggak taunya enggak. Ya dari situ, makanya pas di Suci 12, gue mutusin, gue nggak mau audisi langsung nih, masih traumanya kenceng banget Mas Panji. Nangis saya di situ kan soalnya. Di Suci 11. Suci 11 nangis, karena mungkin ngerasa udah lumayan siap mungkin. Oh. Jadi di tahun depannya ikut yang 12, ada online nih, gue ikut dulu langsung. Alhamdulillah kepilihnya pas di online. I see. Jadi nggak ketemu audisi langsung. Wow. Sebenarnya online nggak gampang menurut gue. Iya, lebih susah. Lebih susah menurut gue. Ya berarti untungnya di situ. Oke. Lu ya. Lu jalan. Saya Jak. jalan. Kalau lu Jak. Saya pertama kali ikut Suci 11. Pertama kali audisi Surabaya langsung golden. Dari Ridwan Remin. Dari Ridwan Remin. Wow, susah loh itu. Dikasih sama Ridwan Remin susah itu. Makanya saya juga kayak kaget Mas Manji. Dan itu golden pertama di Surabaya. Oke. Saya waktu itu ngambil strategi paling pagi. Nomor 10. Oke. Terus nggak ditelepon. Nyoba lagi di Jakarta. Di-cut Bang Awe. Dapat Remin di-cut Awe. Di-cut Bang Awe di Jakarta. Dia bilang miking lu kayak orang baru stand up. Anjay. Di sini mic lu di sini. Terus ditanya lu dari kapan stand up? 2020 Bang Awe. Oh, 4 tahun nggak bisa sih lu naruh mic di sini. Taruh aja di sini mic lu gitu. Kayaknya mungkin karena gua nggak mikirin mic soalnya tahu mic ini nggak nyala. Jadi I see. gua nggak mikirin ini. Ya. Udah terus nggak dapet. Suci 12 gua audisi Bandung di-cut sama Cing Abdel. Oh, di Bandung di-cut sama Abdel. Iya, di Bandung di-cut sama Cing Abdel, materinya baru setengah. Terima kasih Eja, sukses dagangannya. Gitu betul. Oh gitu ya, terus kita ikutan lagi. Abis itu gue ikut lagi Jakarta minggu depannya. Ya. Baru dapat golden. Dari? Dari Bang Ardit. Dari Ardi. Dari Ardit. Sama Bang Rio. Kan jurinya dua. Berdua waktu itu. Udah abis itu ternyata ditelepon. Masuk depresi. Kalau lo? Ini sekarang yang main siapa? Bang Eja. Udah gue lagi, tadi gue ini. Ini saya. Nah, Ini Mas Panji Oh berarti. gua, oke lo. Saya pertama Suci 8. Suci 8. Suci 8 tuh Mas sebelum Panji sama... Popon ya? Iya, Mas Panji sama Pak Dendro. Oh gua Iya. yang ngejuri Heeh. sama Pak Indro. Tapi saya naik jam 12 malam. Saya juga bingung kenapa itu.
Kenapa itu? Iya antri, karena antriannya panjang banget dan jurinya kan cuma satu zaman itu kan. Nggak kayak sekarang yang jurinya tuh dibagi-bagi gitu. Ya, Jadi ada bilik-biliknya dulu tuh ya emang Mas Panji sama Pak Dendro semua diladenin satu-satu kan. Dan ada komik sebelum saya ketiduran Mas Panji, ingat banget saya. Ketiduran terus dibangunin nomornya lewat suruh pulang. Iya Ya kasihan. Allah. Anak komunitas bukan? Gak tahu sih, kayaknya umum. Jadi saya ngerti sebenarnya kenapa Mukmin sebel sama Mas Panji. Karena break sholat isya, tapi jurinya nggak sholat isya, jadi nggak gitu. Tapi kan jurinya memikirkan orang lain. Oh iya. Tapi saya nggak selesai materinya, cuma dapat terima kasih dari Mas Panji. Udah ngantuk mungkin. Ya. Abis itu? One act, takut covid saya, jadi saya nggak ikut. Saya takut covid. 10? 10 saya dapat silver. Silver? Silver itu nanti naik ketemu Juri bener. juri Bang Radi, Juri gede. juri gede. Yang di Jadi Kompas. silver tuh saya dapat dari Awe sama Bang Awe sama Jegel. Naik ke atas, tapi di atas saya gagal, nggak dapat golden. 11 saya dapat golden dari telepon, 12 saya dapat golden di telepon. Keren. Jadi Keren. naik lagi, naik terus. Sorry, ini sekarang siapa ya? Ini tadi gue, lu. Ini saya nih. Lewat. Masa sih lewat? Gaple ya? Habis. Loh, lewat? Nggak bisa ini lewat. Lewat? Enggak. Masih ada. Habis? Keluar? Berarti dia. Yeay. 4. Tancap 4. Panjang. Oke, kelar. Dicatat ini ada. Dicatat ya? Ada. Nih sekarang lu ngocok. Pertanyaan berikutnya. Dari tadi, tampak sekali urutan audisi, atau lebih tepatnya tampak sekali audisi itu ada strategi. Betul. Iya. Di luar materi. Betul. Karena kalau materi selalu dikasih tahu kan, materi yang paling kuat paling depan. Iya, iya. Yang penting nggak di-cut, itu pasti udah tahu. Ternyata dari cerita-cerita lu kayak nanti gue pengen nanya tuh soal yang Bekasi enggak itu. Iya. Itu pengen gue tanya, yang lu tahu strategi apa yang ada dan yang lu praktekkan ketika audisi? Lu dulu deh. Terkait audisi tapi di luar materi ya. Sebenarnya mirip-mirip kayak yang tadi anak Bekasi lakukan, Bang. Kayaknya itu udah urban legend tuh cerita Itu apa tentang sih? Kayak gimana sih maksudnya? Jadi kayak misalkan kita udah tahu nih, Bang, peta-peta nama-nama yang masuk dalam bursa. Iya. Kami nih komika-komika komunitas tuh tahu. Oh nih bursa suci 12 akan diisi sama macan-macan ini nih. Ya. Nah sebisa mungkin jangan audisi setelah macan. Kalau macan udah 3, ada macan A, macan B, macan C. Kalau lu ngerasa tidak lebih kuat dari dia, jarakin. Jadi cara ngejarakinnya gimana? Pas lu datang, Kan lu ngelihat ada yang ngeliat, ambil nomor, lu tunggu. kan ngantri itu, Bang. Kita ngelihat antrian. Kan pertama ngantri masih nyebar nih. Iya. Datang tuh panitia, ayo antri dimulai. Nah di situ kita mulai baca situasi. Oh berarti abis dia, gue di sini deh. Gitu. Jadi di antara macan diselingin bebek-bebek dulu Bang Panji. Bebek, kura-kura gitu-gitu kan. Nah baru macan lagi. Itu mitos atau benar? Karena kalau menurut gua enak manggung abis yang pecah. Masih keangkat. Nah terus yang berat tuh ngangkat abis yang anyep atau enggak? Ketakutan soalnya. ada ini, Bang, ada cerita rada susah golden back to back. Misalnya Bang Panji golden, habis itu Andri, kemungkinan besarnya Oh gitu. Andri nih kayaknya jadi. susah karena golden itu kan prestisius sekali ya. Iya. Kalau langsung keluar 3 kali sepertinya tidak mungkin. Ya nggak mungkin abis ini ngasih terus ya. Ngasih terus tuh kayaknya nggak mungkin. Oke, Bekasi ngelakuin itu. Ngelakuin. Bekasi ngelihat peta, ngelihat peserta, abis itu wah kita jarak-jarakin dah. Iya, gitu. kita jarakin jangan sampai 1 sampai 6 antriannya Bekasi semua nih. Iya. Harus orang misal gua antrian nomor 76, 77 orang lain siapa nanti belakangnya lagi anak Bekasi. Gitu-gitu terus seling. Tapi tetap gagal. Enggak harus sebenarnya. Iya. Tapi kan tertib. Kalau lu tahu itu mitos apa? Siapa yang main ya? Mas Panji tadi menang. Oke. Kalau lu mitos apa yang lu tahu? Datang pagi-pagi. Nah itu. Itu dia. Karena saya pengalaman datang naik jam 12 malam. Katanya saya nggak akan katanya mood juri masih bagus mood juga kan? masih bagus. Gitu. Setelah banyak komik-komik yang bebek-bebek kura-kura tadi, pasti mood Mas Panji kan, apa ini? Gitu. Pas ke belakang dikasih yang macan juga.
Kayaknya bebek gua kayak jubah macan doang kayak gitu. Biasanya Iya kan? biasanya ada julukan tuh 5 nomor pertama tuh biasanya komika liar bang nyebutnya. Nah, bener. Komika Iya. liar. Kenapa liar? Jadi dia nggak pernah stand up sebelumnya, bukan anak komunitas, dia tiba ikut. Mas Panji Nah pernah kami nggak tuh lihat? nyebutnya komika liar. Kalau musim hujan tiba-tiba banyak penjual jas hujan yang tiba-tiba muncul. Iya. Kayak gitu kalau audisi Suci Mas Panji. Siapa ini? Ada siapa? Open mic nggak pernah. Nah kita nyebutnya komika liar. Komika liar. Kalau gini kan, oh gue tahu nih, oh ini anak Depok, ini anak Bekasi. Kami pernah satu open mic bareng, tiba-tiba, Bapak ini siapa? Abang seperti manusia savage dari gua mana gitu. Ya pagi tapi jangan terlalu pagi juga Mas Panji. Ya udah inilah ya jangan hindari yang satu dulu. Itu pagi jangan terlalu pagi bener. Di Iya. Suci 11, gua rada kesiangan Mas Panji audisi. Akhirnya nyoba jalur fast track ada dari Kompas. Jadi kita beli, beli kopi ya. kita dapat antrian awal. Masuk, saya nomor 3. Tampil nomor 3 di hari itu Jakarta. Iya. Komik bule, Eki Priagung, dapat tuh semua. Saya nomor 4, 3 anak Bekasi di-cut, 4 di-cut saya. 1-2-nya golden kan itu? Iya, 1-2 golden. Oke, Ini siapa yang jalan? itu gua Panji, tadi. berarti. Ini nggak balak nggak apa-apa? Nggak punya balak gua. Oh nggak ada balak? Nggak, ini kita main berdasarkan aturan sendiri aja. Asik. Mas Panji buat aturan. By the way, milih juri, ini baru nih, milih juri. Gue ambil contoh. Oke, gue mundur deh, milih kota. Milih kota ngaruh nggak? Jadi kayak Bekasi sebenarnya bisa Jakarta kalau mau. Iya. Tapi milih Bandung. Ya lu pernah nggak kayak milih, Lu dia Bandung. Gue Surabaya pernah, gue bukan milih kota sih bang, tapi lebih tepatnya jangan cuma satu kota, harusnya ada satu kota pemanasan. Iya. Supaya nggak kaget sama panggung audisinya. oh itu strategi. Itu strateginya, bukan Kalau lu? kotanya. Kalau gua dari ini, kalau yang Suci 12 kemarin langsung gua bang masuk. Jadi nggak yang audisi keliling. Nggak, tapi maksud gue, lu milih kota. Harusnya lu Jakarta, lu kenapa milih Bandung? Waktu itu karena kalau gua kan karena baru ya. Iya. Yang gua denger dari senior tuh emang Jakarta kan kota terakhir. Iya. Jadi daripada audisi di Jakarta aja terus gagal kan nggak bisa audisi lagi. Oh mereka milih kota Bandung karena masih banyak lagi buat nyoba. I see. Amit-amit gagal masih ada yang lain. Tapi di Bandung akhirnya gagal, nggak nyoba lagi di Jakarta? Waktu itu COVID break. Yang Suci 1X kan ya? Iya. Ada audisi langsung terus COVID Iya. ketunda. Iya. Egi yang masuk akhirnya, Egi Hau. By the way, ini siapa yang main? Mas Panji. Mas Panji. 1, 3, oh iya benar 4 ya. Oke, kalau Andri Sakti merasa main strategi pilih kota bener nggak? Ya benar. Maksudnya jadi kita pilihan terakhir kan Jakarta, ya udah habis Jakarta tahun ini habis kan. Iya. Jadi setidaknya kita nyoba dulu di kota sebelumnya biar oh ya kalau ada yang kurang bisa diperbaiki. Dan Berarti saya ada kota ngetes ya? kota Iya, ngetes. kota ini aja mas, nggak ada ekspektasi apa-apa, pengen ngerasain audisinya. Nah, saya di Suci 12 di Bandung juga nyoba Mas Panji. Dapat saya golden. Oh, Nggak ditelepon tapi coba lagi. coba lagi dengan mempertanyakan kok orang itu kalau salah dikasih tahu lah alasannya salahnya apa. Itu yang jadi pertanyaan kayak ditinggal ghosting gitu aja. Malah masuk mempertanyakan soal itu. Ya itu jadi kayak Bandung oh berarti sudah bagus materinya tapi tidak cukup untuk ditelepon. Jakarta dipakai buat mikir apa ya untuk bisa nyampe di level dapet dan ditelepon. Kota nyoba ada namanya audisi open mic. Open mic audisi, open mic buat audisi. Dicoba-coba, oh ini. Nah, tadi gue ngomongin soal milih juri. Jadi ada komika-komika, tapi gue nggak tahu kayaknya cuman Suci 12 yang kayak gini. Ada komika-komika yang tahu ruangan ini isinya siapa. Yang ini Ardit sama Rio. Oh iya. Yang ini Awe sama siapa. Yang ini Pade Indro sama Gilbas. Terus dia milih. Dia milih yang menurut dia akan lebih apresiatif sama dia. Menurut lu itu oke nggak? Itu benar. Tapi nggak bisa mas. Nggak bisa. Karena tergantung nomor urut. Ditentuin di tim kompasnya ya? Iya, tim Iya. kompasnya kan yang ngebagi barisan, 10 masuk koridor A. Oh, gue ada satu peserta lolos lagi. Kalau tahu gini gue nggak bisa sebut namanya sekarang. Oh, Jadi ada peserta yang dia ikutan audisi di kota sebelumnya, dapat golden ticket nggak ditelepon. oke.
Terus Nanti kita cari ya, nanti kita cari. dia ikutan audisian di Jakarta, terus dia sempat ngomong, aku mau masuk di yang ini aja gitu. Tapi ternyata nggak bisa ya? Gak bisa, Tergantung karena nomor urut. itu yang nge-mapping tim Kompas, Mas. Kalau gitu pertanyaan gue ganti. Menurut lu ada faktor untung-untungannya nggak ketemu siapa? Kayak misalnya ketemu Remin untung buat lu, ketemu Awe nggak untung buat lu. Iya. Di sisi dia mungkin ketemu Awe bisa untung gitu. Ada kayak gitu-gitunya nggak? Ada. Lanca gimana pendapatnya? Duluan yang main siapa? Gua udah tadi ini, lu Ndri. Ya silakan. Ada untungnya. Kalau untuk juri harus kesiapannya, soalnya yang di 11 itu saya ketemu Kang Mo yang notabene jarang sepanggung sama Kang Mo, atau saya open mic ada Kang Mo tuh jarang, jadi mungkin dia nggak tahu saya. Nah sedangkan teman-teman yang lain mereka tuh audisi pas banget dapat bagian kayak Bang Awe, Bang David atau siapa, jadi ketika audisi walaupun mungkin nggak dapat golden ya, seenggaknya stand up-nya di respectin sampai habis dulu deh, baru ya makasih. Seenggaknya mereka dapat itu. Berarti ada strategi tambahan, sering-sering open mic di depan abang-abangan. Syukur-syukur abang-abangan ngeh kita, jadi pas audisi dikasih kesempatan. Iya. Itu benar? Benar, itu Ngaruh didengerin banget itu. sampai habis. Reputasi itu penting Mas Panji. Jadi nama kita udah nyampe duluan. Jadi juri-jurinya kan jadi udah tahu kita. Jadi ada kesempatan kita untuk didengarkan sampai selesai. Kadang-kadang mungkin kita beat depannya kurang kena, tapi tengah ke belakang kan bisa jadi bagus. Iya. Membuka peluang itu aja. Membuka peluang kita lebih panjang untuk didengerin beatnya. Dikasih kesempatan. Jadi lu setuju juga bahwa untung-untungan sama lu juga? Iya, Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Semua orang tahu tips and triknya. Ya. Semua orang tahu strateginya. Tapi kita masih suka ketemu abang-abangan senior nggak lolos. Kenapa menurut lu? Sekarang gue ya? Iya. Iya. Kenapa menurut lu abang-abang? Kita sering lo ngeliat, wah ini, si ini kayaknya lolos nih. Enggak. Oh, ngerasa materinya ini kali. Apa terlalu yakin sama materi? Atau ada vibe kompetisi yang bikin grogi? Atau apa kira-kira? Kayaknya mungkin vibe kompetisi yang bikin grogi ya. Karena panggung audisi tuh beda banget pressure-nya. Beda. Dan banyak itu Mas Panji, kayak komik-komik yang kita tahu, ih dia pernah festival loh. Tapi ternyata di-cut. Iya kan? Gitu. Iya. Karena mungkin ekspektasinya bener-bener gede banget. Kayak. Jadi berat buat dia untuk bisa tampil tanpa crowd, cuma di depan juri. Materi yang udah sering dibawain ternyata tidak sejejak itu. Terus biasa materi ini dibawakan nemuin respon, tapi di sini kan juri nggak akan ketawa, cuman kayak gitu doang. Nah mungkin ada perbedaan vibes. Dia bawain materi solid banget 3 menit. Biasanya 3 menit dia ngejeda mikir karena ada tawa, sekarang gas terus. Itu pasti ada perbedaan delivery. Kalau lu ngerasain gimana? Kenapa orang-orang yang kita tahu, anjir ini orang lucu, kenapa nggak lolos ya? Kalau dari banyak teman-teman, Itu gue, sekarang tanya. Ya. teman-teman mungkin di komunitas sendiri deh, kayaknya faktor trauma juga sih Bang. Trauma? Iya bisa jadi karena kan dari misal siapa ya yang di Herman Jonek, dia udah lama banget itu stand up Bang. Iya betul. Dari dulu audisi yang gue tahu dia tuh kan kadang di-cut, kadang ya udah makasih. Traumanya karena udah sering banget di setiap audisi dia di-cut atau nggak dapet sampai akhirnya kayaknya mentalnya kena. Jadinya ketika datang ke audisi lagi, feel bawain materinya jadi nggak pede, jadi minder, mungkin gitu. Lu ngerasa bener? Bener, ini Mas Panji. Audisi itu kita tampil di depan, orang juga mau audisi Mas Panji. Jadi yang di kepala mereka, materi mereka deh kosong nontonin kita. Nggak akan ada ketawa di situ. Jadi menurut lu audisi ada penonton? Karena ada masanya kan audisi ada penonton. Ya. Di Bandung dia tadi yang di luar Jakarta ada penonton Mas Panji. Tapi penontonnya orang antri ya, Orang antri, orang yang mau audisi juga. bukan Iya. penonton umum. Iya tapi sempet kan ada penontonnya kan? Suci-suci awal gitu. Gue ganti pertanyaannya deh. Ideal nggak kalau misalnya audisi ada penonton? Ideal. Ideal ya? Ideal. Jadi responnya jadi lebih jujur maksudnya. Iya. Penonton di luar yang ikut audisi ya. Iya. Kalau ikut audisi kan. Karena hening. sebenarnya audisi suci itu bisa ditonton. Maksudnya kalau kita pikir-pikir bisa dibisnisin sama Kompas kalau Kompas mau. Ya. Iya juga ya, bisa ada tiketnya Sebenarnya juga ya. ada pasti. Dikasih tahu di Bandung lagi ada audisi suci, lu bisa nonton audisinya.
pasti mau ada yang nonton itu. Justru malah komik seneng juga tahu kalau ada Iya, penontonnya. iya Jadi kan? biar yang nonton bukan komik juga, orang Iya. pusing. Jadi gue sama-sama bisa pusing. ngebayangin itu kan kayak Ya susah banget. kayak open mic New York sih. Jadi pas datang itu yang datang komik-komik doang. Mereka masih sibuk ngapal, Iya. nggak ada yang merhatiin gitu. Gak ada Jadi yang nggak bisa matanya ketawa. kosong sebenarnya. Ya Kosong. itu jadi yang bikin tadi Mas Panji bilang komika-komika senior yang susah itu, ya ada itunya Mas Panji, ada orang-orang yang lagi fokus sama dirinya jadi ketawanya nggak keluar. Jadi dia berasa, wah nggak kena nih di depan. Jadi mungkin ada goyangnya, mungkin ada itunya. Menurut lu audisi suci tetap ada aspek lucknya nggak? Yang berarti emang nggak beruntung aja. Bagus, tapi nggak beruntung. Atau sebenarnya ini orang masih baru nih, tapi hoki aja. Kayaknya luck adanya di pre-show Mas Panji. Di pre-show? Iya. Oke, jadi tapi kalau di audisi nggak ada? Nggak ada sih. Itu atau yang lain kualitas menurut gua. Kalau saya telepon itu lah. Telepon Telepon itu itu luck. luck. Menarik, kenapa? By the way, ini siapa yang main sekarang? Lu, Andri, kenapa telepon itu luck? Mas Panji. lewat. Lewat? Aduh. Oke, kenapa telepon itu luck? Karena Golden itu dari Golden sampai di telepon banyak ininya. Ya. Yang nggak di telepon Mas Panji. Mungkin yang dapat Golden bisa puluhan kali ya, 70 mungkin 60 Lu lupa lewat? saya. Tapi yang akhirnya masuk pre-show kan berapa orang kita? 20? 28. 27. 27 kayaknya. 27 diambil 11. Yang masuk pre-show 27. 27 dari 73 Dari 70 something, ya. Golden. Tuh, banyak banget. Jadi dari semua juri audisi kan udah ngasih Golden ya, dan lucu kasih Golden. Nah, tapi dari Golden ke telepon itulah menurut saya. Karena kita nggak tahu pertimbangannya apa di belakang layar itu. Nah, itu menarik. Kalau menurut lu setuju atau enggak audisi ada faktor lucknya? Atau lu setuju sama dia atau enggak di telepon itu urusan luck? Iya, kalau audisi dapat Golden itu mah mungkin emang ininya emang udah kualitas aja sih menurut gua. Oke. Kalau di teleponnya itu luck menurut gua, Bang, karena nggak semua karena kan nama dijejerin banyak tuh pasti kan milih mau yang mana nih. Itu luck sih menurut gua. Eja setuju nggak itu luck? Enggak, gua lucknya di pre-show. Oke. Dari pre-show ke show. Nah, gue mau ngomong. Menurut gua dari Golden Ticket ke telepon itu justru nggak luck. Iya. Cuman pertimbangannya TV tidak diketahui sama semua orang. Ya kan? Artinya Kompas TV ngeliat, mengenali. Ada nggak orang yang dapat Golden Ticket terkenal lucu di antara kita, tapi nggak ditelepon? Enggak sih. Nggak ada. Di Suci 12. Dugaan gua di antara 70-an itu ada yang bukan anak komunitas Ya. atau anak komunitas tapi nggak ketahuan reputasinya. Lalu ada panel di Kompas TV yang milih daripada ini tapi kita nggak kenal reputasinya, mending ini yang kita tahu udah sering manggung. Ada gitu-gitunya. Dugaan gua. Karena kayaknya Kompas TV sekarang ya mungkin gimmick pentingnya kayak Tanca, odong-odong tuh nolong banget. Tapi kayaknya nggak jadi patokan, nggak seperti dulu lah. Kalau dulu kan Suci 1, 2, 3 tuh Iya. krusial banget gitu. Profesi krusial. Oke. Sorry, ini sekarang siapa? Lu nih. Andri. Nah, lu ngerasa pre-show justru Pre-show. dari 27-28 ke 11. Ya. Itu untung-untungan. Ya. Kenapa? Karena kalau dilihat dari background masing-masing 27 orang ini Mas Panji, itu jam terbangnya jelas, hampir rata-rata jam terbangnya jelas, Ya. pernah dikasih panggung besar semuanya, dan pre-show-nya pecah, rata. Nggak ada yang jomplang banget kecuali ya yang gimmick ya, yang manusia silver. Karena memang itu disiapkan untuk menghibur penonton kan. Ya. Sisanya punya jam terbang yang jelas, pecah. Terus saya pun ngerasa kayak, iya abang itu sebenarnya di luar jauh lebih lucu loh daripada gua. Tapi yang masuk gua, Siapa contohnya? Hakim Bagil. Hakim Bagil. Hakim Bagil, Sepakat semuanya. Hakim Bagil, Saat Kaban. Saat Kaban Mas Panji pas di audisi Mas Panji lempar topi loh, ngakak. Saya ada videonya. Apakah karena ada juri kan? Iya, Ada juri. Ada juri. Apakah pertimbangannya juri nggak ngerasa yakin penonton Suci siap sama komedi seperti itu? Ada gitunya nggak? Bisa jadi. Oh iya kali. Bisa jadi. Bisa jadi, bisa. Karena Hakim Bagil lucu untuk kita, lucu untuk penonton stand up.
Tapi penonton suci kan bukan penonton stand up, penonton umum. Betul. Dodi ini sekarang giliran dulu ya. Skip duluan. Oh skip. Ada gitunya nggak menurut lu? Mungkin ya. Karena kalau Bang Hakim kan waktu itu dia ini pertimbangannya tulisan. Tulisan. Nggak ada setupnya. Si anjing itu. Terlalu ambis Anda. Terlalu ambisius. Untung ada Mukmin, kalau nggak berjuang kalau dia. Terlalu ambis. Oke Anda. Apa tadi bilang? Suka gaple. Nggak ada ini. Nggak ada ininya, kata-katanya. Sedikit, Oh, iya, sedikit iya. verbal, jadi Iya, iya. juri bingung. Bingung ya. Oh kalau kata Ikut chat anak-anak, saya. lu terlalu di juri di sebelah lu katanya. Kenapa? Kata Skip. Saya korban ambisnya dia. Saya korban ambisnya. Jadi menurut nggak lu, tahu. Verbal sih. Kayak pertimbangan juri bener kayak ini bisa nggak nih kalau di kompetisi Ya. penonton suka nggak takutnya. pertanyaan berikutnya. Ada nggak satu episode di mana lu lolos, bukan episode lu close mic, bukan episode final, satu episode di mana lu ngerasa nggak puas sama performance lu, terlepas dari nilai lu. Pas lu manggung, aduh anjing lah, si bangsa. Ada, tanya dulu deh. Episode di mana lu ngerasa, aduh jelek banget lagi gua. Ya, itu pas Malu banget, gitu ngeliatnya. pas banget Mas Panji ngejuri itu. Hah? Yang show 3. Iya, Iya, gua ngomong apa? tema liburan. Saya bawainnya belibet di situ. Tapi Mas Panji bilang katanya tulisan saya bagus. Cuma karena belibet aja jadi jelek. Cuma itu malah ngerasa penampilan paling jelek di situ. Paling jelek. Iya. Andri, penampilan paling jelek? Saya revisi mungkin saya... Dapat. Tadi Mas Panji nanya satu episode. Satu episode? Saya 2 Mas Panji. Saya 2 episode. Habis ya? Andri? Saya ada 2 episode. Loh. Bangsa. Kuncian itu. Keluar. Nah. Habis. Lu, Nyangkut nggak Masih lo? ada? masih ada? Oh udah. Berapa lo? 4 lagi sama. 4 dia. Oke. Lu episode 1, episode 2. Betul. Iya. Ada 2 episode awal. Gue mau nanya deh, itu tuh lu emang pakai style baru ya? Apanya? Di episode 1, episode 2? Karena kan gue perhatikan lu kan suka berima gitu kan? Ada gitu-gituannya. Tapi malah tidak kena Mas Panji. Aku Iya suka kan? politik-politik, nggak kena ternyata. Aku ada swag-swagnya di panggung, malah nggak kena. Ternyata ini sih Mas Panji. 1, 2 itu saya takut sama panggungnya. Takut sama panggung? Takut sama panggungnya. Karena di mata saya Suci itu sesuatu yang panggung besar sekali buat semua komika. Mimpi semua komika itu ada di panggung itu, termasuk saya. Jadi karena saya takut, saya melakukan apa aja untuk bisa tampil bagus. Malah saya tampilnya nggak bagus. Soalnya saya lihat open mic anak-anak lucu-lucu banget di markas. Jadi saya kalau bawain materi yang saya bawain, Gue ngocok. Hah, gak apa-apa. nggak jangan dong ini konsekuensi Kagok, orang gala. Konsekuensi orang gala. Terus? Saya terima semua konsekuensi itu. Nah, di 1, 2 saya takut sama panggungnya. Saya ngeliat yang lain lucu-lucu banget. Jadi saya ada perasaan, saya harusnya ubah set. Sesuatu yang terlalu bodoh lah Mas Panji. H-1 diganti set, mau tampil ganti iya? set. Iya, itu 1 dan 2. Kuping saya tipis sekali, ada orang bilang saya jelek, saya ganti materi saya. Panik, pokoknya tekanan kompetisi Mas Panji. Jadi di ini saya tuh banyak pressure, banyak tekanan, banyak apa. Jadi kalau lihat respon orang kurang, bawaannya apa ya. 3 ke belakang, saya mulai percaya sama tulisan saya. Saya mulai percaya apa yang saya bawa, sampai pas ditampil, itu nggak akan jauh berbeda. Apa yang membuat, itu kan mental ya? Apanya? Mentalnya shift gitu. Oh iya. Udahlah gue percaya. Ya saya iyain Mas Panji. Semua kata-kata orang itu, saya pinggirin makiannya, saya pinggirin kata-kata jahatnya, saya ambil ininya, Wow. ujian benarnya. Jadi lu bener-bener merhatiin komentar ya justru ya? Ada itu, bukan saya sih. Ada istri saya yang lebih tenang. Kalau saya kan sambil nangis bacanya. Oke, saya ada perwakilan. Kalau kamu yang bacakan, tinggal saripatinya saya ambil gitu. Ada itunya Mas Panji kayak
cobalah mulai pakai salam dulu misalnya. Saya tuh soalnya di pre-show nggak pakai salam, lolos Langsung. aja, lolos saya. Pede saya 1-2 nggak pakai salam, meninggal. Ya udah, terus kayak coba ya udah jangan kayak tinggi di atas panggung, merendah aja bahas diri sendiri. Ya udah saya bahas saya yang dihujat, dihina orang, malah lebih orang nerima. Ya udah saya memanfaatkan itu Mas Panji, saya dapat pelajaran banyak ternyata. Kadang-kadang orang tuh ngehujat karena sebenarnya mau ngasih sesuatu tapi ada balutan marahnya. Saya ngerti sih marah, saya juga marah Mas Panji kalau lihat kok orang dikasih kesempatan tampil kayak gini. Ya itunya sih, saya shifting di 3 pas banget Anda Mas Panji. Coba Mas Panji adanya di show 6, 5 itu saya begitu semua. Atau udah keluar dulu? Oh iya juga ya, kok bisa 5 begitu sampai 5 ya, aneh juga sih. Ayo benar keluar. Kalau aja episode di mana lu nggak suka sama penampilan itu, terlepas dari nilainya, terlepas dari pujian. Tema cinta. Oh, apa yang terjadi? Yang terjadi saya shift cara bermain. Oh, apa yang terjadi? Jadi- Shift cara bermain. Jadi di Suci dari itu kan tema cinta tuh kalau nggak salah show 5. Show 5 apa show 6 gitu. Pokoknya udah cukup tengah-tengah lah Suci. Dimana biasanya saya datang dengan sebuah premis yang nggak jauh untuk menuju tawa pertama. Di situ setup saya 49 detik Wow, dan tidak terbayar. wow, wow. Yang ini ya, mau quotes Oh, iya. dipotong Iya. di TikTok. Iya, Ya, iya kan itu. ya? Dan komentarnya bener kayak gitu. Lu kenapa? Dari Cing Abdel dan Bang Radit. Dan itu 2 putaran Bang. Jadi saat itu di putaran pertama itu yang jelek Dewangga dan gua. Di putaran pertama. Hancur dah pokoknya. Di putaran kedua Dewangga naik dan dia udah mengamini bahwa saya pulang malam hari ini dan pecah. Iya. Pecah anjing-anjing tuh pokoknya. Pecah banget. Regen ke belakang nyari saya. Eja lu bawa set apa? Kalau lu nggak lebih pecah dari Dewangga, lu pulang malam hari ini. Terus gua ada nih. Lu mau pakai atau enggak? Lu amini juga bahwa gimana nih Dewang. Gua putaran pertama jelek, Dewangga pecah. Kayaknya gua nih. Terus gua bilang ke Bang Regen, kayaknya gua tetap stick to the set. Iya. Karena gua punya gimmick juga. Iya. Mas Panji, gua yang jualan nasi goreng di atas panggung. Yang bilang sponsor ini bayar ratusan juta, gue bayar pakai Ya, gue karya. ingat itu ada klipnya nyebar. Nah terus dari situ kebayar tuh. Akhirnya jadinya penampilan yang satu jadi ada Selamat. Slamet. 49 detik dan gak kebayar. Iya, ngilu banget. Lama banget loh 49 detik itu. Dan Stand up. untuk tampil 4 menit itu lama banget sebenarnya. Iyalah. Iya. Hampir semenit ya, hampir semenit. Seperempatnya, hampir seperempatnya. Oke, gue mau, siapa yang main? Eja kayaknya. Kayaknya. Oh gue ya. Iya. Dari lu ya. Gue mau mengingatkan bahwa permainan gaple dan obrolan kita tuh menyenangkan karena Kopi Kina. Kopi Kina. Terbaik sih. Kopi Kina. Kopi Kina terbaik. Kopi Kina terbaik. Terbaik. Ada di sini, ada di Kemang. Kenapa Anda bingung? Itu terlalu strategi nih orangnya. Serius, mau naruh di situ apa dari sini bingung dia? Iya, masalah saya orang duduk di sampingnya ya jadi deg-degan. Pak, ini permainan orang Minang ini. Kompetisi kita udah selesai. Kompetisi kita udah selesai. Ini permainan orang Minang ini. Itu tadi dulu ya. Ngalahin saya. Mau nyari menang di sini. Masih mau nyari mana? Ngomong-ngomong soal kompetisi, gue mau ngetes ide. Ide. Comika tuh mau bikin Suci dan Sucanya versi kami. Jadi kalau Indosiar punya Suca, Kompas TV punya Suci, Comika tuh mau ngeluarin namanya Comikatlon. Udah pernah denger? Comikatlon. Comikatlon. Belum pernah dengar. Suci dan Suca itu sistemnya eliminasi. Comikatlon sistemnya Grand Prix. Grand Prix berarti kalau ada 8 komik, 8 komik ini akan manggung 8 kali. Klasmen. Ini idenya munculnya dari Awe. Gue suka ide tersebut karena kadang di Suci itu suka tanpa ampun sama orang kepleset. Ya. Oh iya. Jagoan-jagoan yang ngefansnya banyak, kepleset sekali waktu terus hilang. Ya. Jelek untuk acara karena penontonnya hilang juga dan kayak nggak adil gitu. Kalau Grand Prix, semua orang punya kesempatan manggung yang sama. Terus kayak Grand Prix aja, yang urutan pertama dapat skor berapa, 2 skor berapa, 3 skor berapa. Setelah 8 kali manggung, nanti 3 atau 4 atau 5
tinggi nilainya masuk final. Sistemnya juga bukan audisi. Sistemnya invitation. Jadi Comika mantau talent-talent yang ada di Jabodetabek, terus kami manggil satu persatu. Invitation. Tujuannya supaya audisi nggak audisi yang bagus di komunitas. Iya. Ya. Jadi lu nggak kayak udah mau audisi terus mulai nulis, mulai open mic. By reputation. Di sini kebetulan kita punya orang namanya H depannya. Oke. Makanya Elmi. Kuping dia dekat ke komunitas. Harusnya nggak gue sebut namanya, jadi semuanya jadi pengen bagus kalau ada dia. Tapi pasti bukan yang dipikirin sama mereka kan? Iya. Beda. Atau itu saya cari orang lain. Iya. Mungkin nanti ada Heru. Iya. Tapi sistemnya invitation. Jadi kita ngundang orang-orang ini Iya. untuk manggung. Terus dapat kali manggung. Menurut gua di Komika untungnya adalah mereka ruang bertumbuhnya lebih besar. Karena mereka pasti manggung terus. Mereka bisa eksperimen, lebih berani untuk eksperimen karena mereka akan nyoba lagi. Dan mereka bisa ngembangun fanbase. Ya. Karena episodenya panjang. Ada yang eliminasi pertama kedua nggak terkenal kali. Tapi kalau di sini semuanya bisa sama terkenalnya. Ya. Tergantung apakah lu berkarakter atau enggak. Nah, ada masukan nggak? Menurut lu itu oke atau nggak oke? Itu akan jalan tahun ini. By the way, siapa yang main sekarang? Siapa ya? Gue ya. Ini kan tadi lu nih. Ini lu. Siapa terakhir? Lu berarti. Ini dia. Ini saya. Oh, saya berarti. Oh iya. Gimana menurut? Ada yang punya masukan? Untuk sebagai sebuah tontonan sih itu harusnya seru Mas Panji. Karena kan sistem Belum kayak ada. cup kan ya. Kayak Iya, liga. kayak Premier League gitu kan. Iya, liga. Iya, poin. Liga. Klasmen. Nah, sini aja nih. Hampir keluar kamera soalnya kita ada di sini. Oke, sorry. Iya. Karena kan sering banget tuh di panggung suci juri-juri bilang pentingnya bersenang-senang. Nah dengan adanya sistem yang seperti itu besar kemungkinan untuk mereka lebih bersenang-senang ketimbang mikirin pressure setiap show-nya harus lolos kan. Iya. Jadi besar kemungkinan untuk mereka menyiapkan mentalitas yang lebih bersenang-senang ketimbang kompetisinya. Iya. Kayak setiap minggu gue harus tampil baik. Kan kalau dari strategi Mas Panji untuk menang suci adalah tampil lebih bagus dari satu orang yang lu tandain Iya. gitu. Iya, Nah Mas kalau Panji yang ini ngomong itu ya. dia akan terus menciptakan materi oke setiap minggunya. Taca? Iya, setuju sama Bang Eja juga. Konsepnya bagus, Bang. Karena gue juga pernah ngerasain tuh yang lomba kayak gitu, Bang. Jadi ngumpulin poin gitu. Jadi kita mindset kita harus lebih baik dari temen aja udah. Dari naker siapa. Jadi nggak kepikiran beban gue takut close mic, gue takut Iya, keluar. nggak ada close mic. Nggak ada itu. Kalau menurut Andri sistem invitation gimana? Ini kayak Iya, Andri saya suka banget itu. Berarti kan kalau selama ini ya di Suca yang mempengaruhi kita masuk apa enggak adalah sekali pertemuan itu. Iya kan, sekali audisi itu. Iya. Kalau biasanya dia open mic jelek pas audisi bagus, Iya. iya kan? Iya. Kalau ini kan invitation berarti dipantau, dikurasi sama timnya Mas Panji. Entah siapalah orang di belakang itu. Iya. Heru tadi gue bilang. Iya. Jadi kan emang berarti dipantau, oh emang orang ini bukan cuma sesekali lucu, tapi berkali-kali lucu. Jadi menjaga kualitas di dalamnya harusnya, orang-orang di dalamnya, berapa pesertanya? Kayaknya 8 deh, gue lupa. 7 apa 8? Ya 7 atau 8-8-nya pasti bagus semua. Dan mungkin dari kurasi itu Mas Panji juga udah misah-misahin kan, oh ini yang kuat. Jadi nggak ada persona yang bertabrakan. Iya nggak? Ya, ya betul nggak ada. Jadi persona unik, 8-8-nya unik-unik semua. Ini kalau sistem invitation mungkin polemik muncul dari stand up di luar Jabodetabek kali ya Bang? Ya memang untuk sekarang season 1 Jabodetabek dulu. Oh. Belum tahu nanti season 2 seperti apa. Ini soalnya masih pertama. Soalnya Dan yang cita-cita gue, Suci 5 menit 5 juta lagi ada polemik itu tuh. oh. Emang itu cuma Jabodetabek dong? Nggak tahu Jabodetabek doang, tapi kan kalau dari luar apakah Kompasnya akan membiayai komik dari luar untuk pesawat dan akomodasinya? Kalau gue jawabannya untuk pertama, ini gue juga pengennya Comikathon tuh nggak cuma 7, nggak cuma 8, pengennya 10 atau 12. Tapi kan ini kan edisi baru, jadi lagi eksperimen. Tapi jawaban lainnya adalah, setuju atau tidak? Kalau emang pengen fokus berkarir, ya ke Jakarta. Itunya Karir nasional ya? setuju Bang, tapi kan beberapa komika di luar sana ada keterbatasan soal dana ya. Maksudnya mereka sudah, Tapi semua yang pindah ke Jakarta juga gitu. Rin juga pasti ada keterbatasan dana. tapi pasti ada ininya dulu Bang, ada checkpointnya dulu Benar, bahwa oh ini benar. gue bisa nih gitu. Benar. Entah golden ticket, entah masuk suci. Benar. Mereka butuh bukti dulu. Iya, butuh sesuatu yang memang pencapaian nasional, lalu ke sana. Nah kalau start from zero, terus mereka nggak punya pencapaian nasional untuk mempunyai keputusan untuk berangkat ke sini,
rada susah. Susah gambling banget. Berarti mungkin di season 2 antara gue buka kuping lebih luas, jadi nanti invitationnya tetap invitation, tapi yang Bandung dapat, yang Jogja dapat, nanti kita lihat. Atau Cemikatlon bikin di berbagai macam regional, Jabodetabek, Jawa Barat, mungkin ya nanti kita lihat lah. Oke, balik lagi ke Suci. Siapa di antara peserta Suci 12 yang menurut lo harusnya jalannya lebih jauh? Misal, lo ngelihat siapa tuh yang keluar bareng Alma? Ripai, lu ngeliat Ripai harusnya keluarnya nggak secepat itu, keluarnya lebih jauh. Ada nggak kayak gitu? Tancan lu. Ada. Sorry, ini sekarang siapa? Saya nih baru keluar, Mas Panji berarti. Siapa, Cak? Kalau gue ngerasanya Dokter Saga. Dokter Saga ya? Dokter Saga keluar pas gua tuh. Iya. Pas gua kan? Iya pas tema. Lu ngerasanya harusnya lebih panjang? Iya, karena pembahasannya kayaknya jauh deh. Dokter lebih menarik. Kayaknya kalau dia panjang akan seru deh persaingannya. Walaupun korbannya mungkin lu. Walaupun ntar akan matiin gua atau teman-teman yang lain, cuma seru aja kok. Ngerasa bisa panjang nih dari dokter tuh. Kalau masuk tema pendidikan gimana, orang masih sudut pandangnya menarik. Kalau aja? Firsyal. Jujur gue juga menyangka dia akan panjang sih. Karena dia jiwa bersenang-senangnya saat dia close mic sedang hilang. Karena kami tahu bagaimana dia mempersiapkan open mic, terus dia di luar dari kompetisi. Firsyal tuh selalu bersenang-senangnya lebih tinggi ketimbang persiapan materinya. Nah ketika dia close mic malam itu, dia lupa bersenang-senangnya. Terlalu stick to the set, jadi dia lupa kayak dia jongkok-jongkok gitu kan. Itu karena dia bersenang-senang bang, terus dia lagi lupa aja. Dia lagi kehilangan itunya. Firsyal. Kalau Andri? Rizky Ambon. Rizky Ambon ya? Ambon keluar pas kapan ya? Ngitung kan? Iya dia. Instingnya pengen menang mulu. Suci udah lewat. Iya gila banget. Emang karakter. Saya ini suka main gaple. Ini kuncian saya. Udah terang-terangan. Iya. Terang-terangan ya Allah. Karena Rizky Ambon keluar berapa besar ya? 6 besar. Oh iya banyak yang menyangka dia akan jalan jauh sih. Iya. Karena Lionel Messi dia lagi. Lionel Messi kenapa? Berbakat dia. Berbakat, betul. Berbakat. Orang lain open mic menuju show itu di markas 3 menit ya 3 menit yang dibawain. Kalau nggak kena kita ganti, kalau nggak kena kita rombak. Dia datang 10 menit lucu semua Mas Panji. Tinggal milih. Dia milih yang mana mau Selalu punya 2 set dia. punya 2 set, selalu punya cadangan banyak dan lucu semua. Ngawur. Kan pas dia tampil di Adili Idola, gosipnya adalah pantas Ambon keluar, dia mau ngambil job ini gitu. Bener. Karena kayaknya ini lebih penting dari Suci gitu. Masa sih? Ada gosip itu. Karena dia di Adili Idola bagus juga. Iya. Salah satu yang gue suka. Pas dia muncul di maraton ya bang, Rizky Ambon nih ngincer ini nih daripada Suci. Iya, karena pas tayangan bebareng nggak jauh ya. Iya nggak jauh tuh, beda-beda seminggu. Dari situ kan muncul rumor, pokoknya kalau ada komika yang udah mulai terima podcast, artinya minggu depan dia close mic. Iya. Karena waktu itu kayak seakan-akan Rizky Ambon kayak gitu bang. Apa yang terjadi sama Rizky Ambon hari itu? Gue nggak ngeh soalnya, gue nggak nonton. Kenapa dia? Kami semua pecah, tapi dia doang yang nggak dapet. Kita 2 putaran, dia doang nggak dapet kompor gas. Jadi secara nilai aja. Lucu sih, tapi kalah nilai. Iya lucu, tapi kalah nilai. Ya, itu konsekuensi eliminasi. Ya. Semua bisa bagus, tapi karena sistem eliminasi mau nggak mau yang bagus keluar. Ya, itu agak unforgiving format. Ini siapa? Gua jalan. Anca. Mas Panji udah? Gue Enggak, ini belum nyampe gue. Mas Panji, lu tadi ya? Ini kartu siapa? Lu berapa kartu? 3. 3. 3 gue. 3. Nah berarti lu Lu jalan. berarti. Emang yang pintar matematika tuh. Kang nasi goreng. Iya, kalau gitu. Oh Allah, takut ini. Ya lewat. Lewat. Kuncian keluar. Ini udah 4 episode gue baru ngeliat pakai kuncian tuh dia barusan. Terlalu. Emang anjing. Oke, sekarang gue mau mengaitkan dengan Eja. Siapa? Menurut lu, ngaruh atau enggak orang yang ambis? Karena lu ambisius, Mukmin juga. Mukmin ambisius. Mukmin gak ambisius? Enggak ambisius? Enggak. Firsa ambisius. Firsa ambisius. Oh Tapi iya. malah enggak. Orang yang ambisius yang pokoknya apapun yang terjadi harus gue yang menang. Itu ngaruh gak sih di Suci? Buat gue sih ngaruh.
Tapi ekspektasinya yang diatur juga. Kayak ambisius kan, menurut gue ambisius tuh relevansinya ke usaha. Dengan semakin tinggi ambisius gue, ya usaha gue bisa dibilang, Mas Panji, gue selama suci, kita tuh karantina mulai hari Senin. Itu kayaknya gue komik satu-satunya yang hari Senin 80% materi gue udah jadi. Iya, saya mengamini itu. Setuju. Kita mengamini itu. Dia datang selalu sudah siap, Mas. Udah siap. Jadi gue kombut itu memang ngisi. Bang, gue kurang ini, gue kurang ini, gue kurang ini. Bang, gue lagi nyari payung ini, menurut lo oke apa enggak? Gue punya pilihan 2 payung nih, ini dan ini. Nah itu adalah gemblengan dari Zawinur. Jadi setelah dia pas pre-show dia langsung nyamperin gue, dia bilang bikin jadwal. Rabu lu show, Kamis lu udah harus ngumpulin minimal 30 premis, abis itu Jumat itu lu harus udah ada setup punchline, Sabtu lu open mic, Minggu lu tulis ulang, Senin lu karantina. Itu udah dijadwal. Kalau gitu mungkin yang ngaruh sistem kali ya. Lu kayak gitu gak? Saya jauh banget. Lah, kata sama Bang Andri ya. Kalau kan Rabu selesai, Kamis istirahat saya jadi orang. Jadi manusia. Jadi manusia. Ya. Jadi orang. Nongkrong. Istirahat jadi orang. Nongkrong Jumat, Sabtu udah mulai tuh nyari premis. Minggu nyari. Senin datang ke Kompas, ngapain ini ya? Kayak saya memukmin biasanya gitu. Oh gitu, masih nemu premis 1, 2 gitu-gitu. Cuma yang saya pikir kuat aja karena tema sesuai temanya. Kalau lu? Beda. Sistem lu? Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Datang udah siap, ditaruh di sini kita. Latihan. Antes di defend gitu. Lu gak ada kayak gitu-gitu? Kayaknya saya Ponario. Pemain lokal aja gitu. Ponario. Atau untuk ngetes asumsi kita, ada gak yang juga sistemnya kayak gitu tapi gak lolos? Gak usah di suci ini deh, di semua suci. Pernah gak lu denger kayak gitu? Ridwan Remin. Oh, Dia mah juara. Yang gue cari nggak yang lolos ya? enggak. enggak lolos. Bukan gak lolos ya, maksudnya gak juara gitu. Gak jalan jauh. Dia konsisten banget. Enggak ya? Enggak sih. Gak pernah dengar sih Mas Panji. Enggak pernah dengar. Ya berarti usaha tidak mengkhianati hasil. Benar. Iya. Benar. Tapi dihianati di akhir. Itu kan berarti usaha dihianati mukmin. By the way, gue mau nanya soal final. Gak mau denger nama mukmin. Gak mau denger nama mukmin. Sekarang siapa sih ini sekarang? Ini gua nih. Ini gua. Oh, gue berarti. Untung masih ada way out gue. Gue denger, kalau ngelihat sekilas, nilainya tipis banget antara lo Kami bertiga? Iya, tiga-tiganya nilainya tipis. Tapi gue denger ada bocor-bocor durasi, jadi ada pengurangan-pengurangan, bener gak? Bener. Karena gue sama Tanca over di tema juara. Yang berarti, kalau lu nggak pemotongan nilai karena over durasi, hasilnya bisa beda. Bisa beda. Seru nih ngomongin mukmin. Hah? Bisa beda. Bisa beda. Adil nggak menurut lo? Adil atau tidak sih, Ini mulut pahit yang keluar nih. Ayo bagian ini diklip, mulut nanti pahit bagian ini diklip. Ayo. disclaimer dulu, saya ikhlas juara 2. Oke? Saya ikhlas juara 2. Oke? Disclaimer dulu, saya menerima saya juara 2. Yes. Aku suka yang ini. Pecinta mukmin, saya ikhlas juara 2. Pecinta mukmin. Oke? Mukmin lover. Tapi mari kita diskusi soal kompetisi. Saat ada yang juara tanpa tema, Iya. pernah terjadi Mas Panji jurinya di Suci 7. Iya. Rere Rasofian lucu banget tapi nggak sesuai tema, dan menurut Mas Panji Iya. ini bukan kompetisi. Aku ingat. Ini bukan kompetisi. Ini nggak pantas untuk dilolosin karena lu tidak sesuai tema. Oke. Dan itu terjadi di final Suci 12. Iya. Oh, Mumin. Di putaran 3. Putaran ketiga. Iya, karena harusnya temanya juara. Temanya juara, dia tidak membawakan sama sekali. Dan pada saat ditanya sama Bang Radit mana tema juaranya, implisit. Dan Radit tertawa. Kami semua di status Balai Sarbini tuh tertawa kayak alasan pria ini. Ngeles manusia ini. Ngeles manusia ini. Tertawanya kami kayak, oh ngeles dia ini gitu. Pada titik itu, lo ngerasa gue nih yang menang, gitu gak?
Jujur Mas Panji, pada titik itu gue di belakang bertiga ada plakat kunci kan. Tanca bisa bilang, gue bilang, Cak punya lu ini. Oh gitu? Ya kan Cak? Punya lu ini. Karena kalau saya Mas Panji, secara hitung-hitungan saya kan, saya berstrategi orangnya ya. Dia udah punya kuncian waktu itu juga ya kan? Saat itu, Udah juga kuncian. Nih, punya dia. saya kan berstrategi, saya ngitung Mas Panji. Menurut saya memang juara 2. Hitung-hitungan dan ekspektasi saya. Iya. Saya nggak ada ekspektasi juara 1. Setelah kami tampil bertiga. Dan itu juga udah nggak mikirin. Yang ada di hitung-hitungan saya juara 1 adalah Ratanca. Untuk pecinta Mukmin, saya ikhlas juara 2, tolong jangan diserang. Tapi ini kita ngomongin kompetisi. Iya. Iya. Lukisannya jadi bisa diganti nggak penangkapan mukmin? Anda punya pendapat apa? Hah? Anda punya pendapat apa? By the way, ini Keluarin aja, main Cak. siapa? Lu kartu dua keluar. Iya. Aduh, apa tadi ininya? Apa tadi sih? Kan lu berdua, skornya dikurangin karena overdurasi. Oh iya. Yang berarti kalau lu nggak overdurasi, sebenarnya harusnya yang juaranya antara lu berdua. Apa pendapat lu tentang itu? Oh, mungkin bisa. Oh Tanca udah, Bisa. gue lewat. Kita berdua bisa lebih bagus, cuma malah ya kok Mukmin. Ya. Menurut saya. Melaya, gue melaya. Kayak tonnya rendah gitu. Layak. Ini siapa? Gue ya? Karena mungkin aspeknya kalau dari kita bertiga mungkin yang ini pikiran saya sendiri ya kayak Eja tukang nasi goreng, saya tukang odong-odong, sedangkan Mukmin guru dan kebetulan di final itu setiap babak dia bagus. Si Mukmin tuh dia emang kepleset di tema Lu aja. menghindar ya. Dia yang kena sendiri di episode ini. Anda bermain apa Anda? Taruh dulu. Ya memang Saling bantu lah gitu. Oh, dia udah menang. Kita harus itu dong. Pancing up, kita pancing up. Gitu. kita nggak dapat apa-apa harusnya kita turun di Masa kamu pancing up harus pancing? Kita yang berkuasa kita lawan gitu. Bang anjing lu. Mas Panji udah habis ya? Habis gue. Ayo gue keluarin. Lu lewat. enggak. Ayo Iya, lu Siapa? berarti. Jalan. Lu. Gila lu ya bang ya. Lewat kan? Nih orang dua-duanya punya gue kiri kanan. Buka. Astagfirullahaladzim. 8. 8 tambah 4, 12. Terlalu. Oke. Satu permainan terakhir. Gua masih. Belum jawab itu. Enggak dia menghindar dia. Dia menghindar dia. Enggak, ini kita semua layak juara betul. 1. People champion Iya. semua kita. Ya. Tiga-tiganya Mau layak. Mukmin, mau Eja, semua Mas pasti Panji tapi punya. nonton semuanya. Gua nggak nonton. Belum nonton sama sekali. Tiga-tiganya lucu sekali. Semua pasti punya Gua dengar. versi masing-masing. Nah ini sekarang kita bahas juga. Gue dengar ada banyak orang dan orang-orang ini orang-orang terpercaya. Anak-anak stand up juga, abang-abangnya yang ngikutin Suci dari lama. Banyak banget yang bilang ini adalah final terpecah. Buat gue mengejutkan karena menurut gue yang kemarin pecah banget soalnya. Yang 11. 11. Oke. Pecah banget itu. Ini kan dari finalis, saya dari sudut pandang penonton. Anda jawab duluan. Sudut pandang penonton yang nonton di bangku nonton. Bedanya sama yang kemarin ada Kemarin ini Ronaldo. Suci 11. Suci 11. Oh, iya. Ada Ronaldo yang terlihat nggak sekuat 1-2-nya Mas Panji. Kelihatan tuh udah kayak bukan ini ya, kayak dibandingkan sama 1-2-nya, oh ini antara mereka berdua nih. Ronaldo udah pasti juara 3 gitu ada gitunya Mas Panji. Yang ini nggak bisa ketebak Mas Panji. 1-2-3-nya sampai akhirnya pengumuman baru bisa, oh iya. Karena tiga-tiganya pantas. Lucu mah lucu semua Mas Panji. Si orang yang nggak bisa datang dan saya penggantinya itu. Mumin. Memang dia nggak bawa tema. Tapi LPM-nya gila. Luar Mas biasa. Panji. Setiap 3 babak standing applause semua di belakangnya. Mau gimana dong? Oh iya. Iya. Memang dia nggak bawa tema. Iya, tapi Saya juga. Saya juga. Nggak bawa tema kan? Ya. Cuma kalau lucu mah kita nggak bisa nebak, pasti beda-beda tipis itu. di podcast Cing Abdel X Pundit Suci, Iya. itu kritikan dari Harry Hore dan juga Yuda Kaling cukup keras. Berarti nanti jika di Suci 13 ada tema soal kuliner lalu ada komik mentok gak bisa nulis tema kuliner tapi dia punya materi lucu, ya bawain aja.
Gue nih ya, sekarang menyambung ke itu, gue mau menanyakan sesuatu yang baru, yaitu pundit suci. Kalau di dunia sepak bola, ini nih mixed feeling. Mixed feeling. Antara pundit nih ada benarnya, pundit ngomong doang, pundit cuma nyari kontroversi, pundit cuma nyari ditonton. Anda sudah main, menurut Anda pundit suci gimana? Pundit suci by the way adalah show yang digawangi oleh Harry Hore dan Yuda Klik. Kadang ada bintang tamu. Ya. Popon pernah, Zawin pernah. Zawin pernah, Abdul pernah, Apip. Oke. Menurut Anda, gua pundit suci gimana? Pundit suci. Jujur aja buat yang berkompetisi di suci itu ngerasa insight-nya bagus. Karena kan sudut pandang sebagai komik senior yang lihat orang stand up ya. Jadi tekniknya dibahas, semuanya diperes, cuma minusnya adalah mereka nih nggak nonton langsung kadang. Jadi mereka nonton video kita di YouTube dan di mana kadang ada video kita yang di-cut ya Bang ya. Jadi dia nggak tahu keseluruhan kita tampil. Jadi artinya nggak gitu valid. Iya. Karena lu nggak menilai utuh. Beda sama juri ngeliat semuanya kan. Iya. Jadi penilaian juri mungkin lebih valid. Jadi menurut lu kekurangannya di situ. Iya, karena kan pundit Yang paling lu benci siapa? Pendapatnya siapa? Bang Heri. Bang Heri. Anda sekarang, ayo turunin. Pundit menurut saya sangat layak dari dua orang itu karena terkadang kami yang dinilai pun ngerasa dia tuh kayak bisa beneran nebak apa yang terjadi sama kita tanpa kita ngobrol gitu Bang. Dia kayak tahu lah kenapa lu kayak gini, harusnya lu bisa kayak gini. Ini kayaknya ada yang salah nih di set lu yang ini. Kayaknya masih bisa diperes nih. Jadi mereka sangat naik dan kalau gue sih ngelihatnya penonton pundit sebenarnya yang lebih rese. Kenapa penonton pundit? Karena penonton pundit dipunditin Bang. Penonton pundit? Itu kayak punditin si pundit. Oh gitu, jadi pendapatnya penontonnya adalah terhadap punditnya justru. Emang apa rata-rata? Kayak lu so tau lu gitu? Harry so tau lu aja sampai babak berapa besar doang Harry disuci gitu-gitu. Ini maksudnya lu ya? Iya benar dia. Nah jadi si responnya Harry sama responnya Keling apa? Terhadap Nggak ada sih, nggak dibalas sama. Nggak pernah dibalas, Tapi memang penonton pundit sih jauh lebih kayaknya susah itu dibikin ketawanya. Kalau datang ke acara offline kayak susah tuh. Penonton pundit ada yang opininya valid nggak? Atau alah penonton pundit nggak ngerti apa-apa gitu? Ada sih beberapa yang tapi gue lupa lebih tepatnya yang seperti apa. Ya. Secara umum netizen mungkin bukan ilmunya, tapi kadang-kadang ada yang benar. Ya kadang-kadang benar. Anda sering dinilai buruk sama pundit. Sebagai Bener kan? Sebagai bahan bakar konten itu. Sebagai topik utama ya. Ini siapa? Bang Eja. Sekarang gue aja. Iya, sebagai topik utama. Topik utama. Berminggu-minggu tuh. Berminggu-minggu tuh bisa keluar. Mungkin karena lu temenan sama Harry Hore juga kan ya? Itu dia. Dan ya karena temenan. Iya. Tapi di saya karena di tengah kompetisi jadi agak di saya ya. Iya. Ini konsentrasi nih Mas Panji nih. Oh gitu? Tanpa dipunditin aja saya sudah diserang orang. Dipunditin lagi nih. Tapi ya udah diserap yang bagus-bagusnya aja. Bahkan saya kan ketemu langsung sama orang-orangnya. Ya udah diomongin di tayangan, tapi tetap dikasih masukan di belakang. Ya karena ibaratnya pundit bola mereka tuh Jamie Carragher, Thierry Henry emang pemain kan. Jadi tahu di lapangan seperti apa. Dan mungkin mereka juga mungkin Roy Keane suka ngomongin Bruno Fernandes tapi sebenarnya sama Bruno Fernandes ngomong juga gitu mungkin kali ya. Iya. Nah, tapi jadinya itu menjadi validasi orang-orang yang mau mencerca saya Mas Panji. Jadi dari sini iya kamu dapat bahan. Nah, ini di mana? Wow, sing. Tapi kan setelah lu solid harusnya hilang dong. Enggak. Masih terselip-selip. Karena ini aja apa ya? Saya ngerasa saya di Suci itu ya enak diomongin gitu loh. Orang yang ya udah nih jelek di awal, ya udah bahan bakar dibawa terus ke belakang. Jadi istilah-istilahnya ini masih selamat aja nih, masih selamat gitu-gitu. Mas Panji masih ada pembahasan. Tapi sebagai ide konten sangat fresh sekali. Belum pernah dilakukan di season-season sebelumnya. Jadi ada orang punya
opsi lain selain komentar dari juri. Yang sebenarnya pun dipotong sebenarnya dari tayangan. Sebenarnya kan komentar juri itu jauh lebih panjang. Nah ini ada versi opini dari orang berbeda. Oke. Menarik. Lu main dulu. Pertanyaan berikutnya adalah, di luar Founders dan tentunya di luar Keling dan di luar Harry Hore, siapa menurut lu yang lebih cocok untuk jadi pundit? Yang opininya lu percaya? Kayak di sepak bola, ada Roy Keane, ada Gary Neville, ada Jamie Carragher, ada Michael Richards. Tapi banyak orang bilang Thierry Henry sih. Dia mah udah juara Champions, iya. Dia Piala Dunia gak sih? Thierry Henry enggak ya? Berarti ini untuk gantiin Harry dan... Bukan gantiin, mungkin Yang lebih bukan baik. cuma mereka pundit suatu hari nanti, ya kan? Oh, Kalau mereka works, Kalau teman-temannya? ya terserah Ini siapapun. maksudnya kayak Zawin kayak apa? Ya boleh, itu boleh masuk itu kan. Pokoknya di luar founder sama di luar dua orang ini. Siapa yang layak untuk menjadi pundit? Lu tadi udah ya? Gue sekarang. Siapa menurut kalian? layak menjadi pundit. Gue mau contoh, Zawin. baru mau ngomong. Zawin. Zawin soalnya ada entertainingnya juga. Iya. Kalau dia ngomong tuh Iya. menarik Zawin gitu. tuh pundit. Terus apa lagi ya, Zawin. Oki Rengga. Oke Rengga dia kayak lebih percaya sama mentalitasnya bukan Iya. penulisannya. Oh, iya sih. Kalau Zawin Jadi tuh menurut kayak lo Oki Rengga nggak nulis? bukan. bukan. Tapi Bang Oki yang Kayak mau dicium, kameranya kayak mau dicium. Bang Oki sendiri Bang di kelas suci dia mengakui gitu. Saya tuh yang penting mental. Iya. Tulisan nanti. Penting mental gitu. Oke. Jadi oke, lu tadi udah nyebut satu nama deh. Zawin. Lu. Sekarang giliran lu tuh gua tuh. Turun. Siapa menurut lu? Usah terlalu lempar juga aja. Terlalu. Bang Apip sih, Apip Safi. Apip ya? Iya. Kenapa Apip? Kan dari menurut gue Bang Apip bisa, karena di Pundit Suci itu kan dia pernah bintang tamu juga kan kemarin. Masukannya juga Bagus. bagus, sudut pandangnya yang nggak umum dibahasnya Bang. Menurut gue dia layak juga sama Bang Oki tadi. Oke. Lu Oki ya? Iya, Tetap Oki ya? Oki. Mental Bang. Mental, oke. Andri Sakti. Aku penasaran sama ini. Ridwan Ini Remin. gua. Lu lagi sekarang. Ridwan Remin bener. Karena dia sama sekali sampai final kan ya. Saya memastikan karena saya cuma sampai semifinal. Sampai final kan dia nggak ada di mentoring, nggak ada di apa kan? Enggak ada. Sama sekali nggak terlibat. Penasaran aja ngeliat sudut pandang dia terhadap kompetisi ini. Kalau Beler? Karena Bella bagian di dalam. Beler terlibat ya. Terlibat. Beler terlibat. Ya. Nah Remin ini kan secara kualitas, oke deh siapa yang meragukan itu. Dan pengen lihat aja, dia kayaknya dalam di saya ya, pantas sih untuk menilai yang lain. Awe juga pantas menurut gua. Iya. Awe pantas. Walaupun dia kadang-kadang kalau menilai suka ketus ya. Tapi menurut gua dia pantas. Iya, Awe juga. Oke, menarik sekali. Cuma Awe ini kan di dalam juga kan? Di dalam tim. Iya, mentor. Dia Oh, tim tim bengkel. Tim bengkel. Tim bengkel. Jadi ada di dalam Mas Panji. I see, oke. Anda? Ini saya. Kita mendekati ujung. Ya ini. Itu 6 kuncian itu. Dengar-dengar. Bener ya? Siapa itu? 1, Iya. Ya. Masih ada punya orang satu. 1, 2, 3, 4, 5. Iya bener lagi. Ya. Kuncian itu. Tadi gue mau ngomong apa? Iya. Karena akan ada suci lagi. Udah langsung rame kan. Ya. Kompas TV-nya tuh udah bikin pre-show menuju itu. Yaitu 5 juta 5 menit kan. Jangan tips audisi. Tips di dalam kompetisi. Dari masing-masing. Oke, Sekarang siapa sih? Mas Panji. Gue ya? Tadi terakhir Ini Mas Panji jalan. Oh gue sekarang jalan. Ya, gue buka deh. Dibacain namanya. Dari lu, Oke. tips di dalam kompetisi. Tips di dalam bukan audisi. kompetisi. Lu setuju nggak Bang, tabungan materi itu penting? Mas Panji. Kenapa nyari validasi? Nggak, maksudnya kalau gua, Lewat. Itu menurut karena lu? orang kan bilang katanya kompetisi itu harus banyak tabungan materi Mas Panji.
Tapi jujur aja saya tuh materi dari show 2 udah habis. Udah nggak ada. Tapi nyampe final Tabungan ya. materi. Nah, ininya adalah keresahannya lebih dicari lagi. Apa nih gue pernah ngapain lebih banyak pengalamannya dulu deh mending sebelum masuk suci. Sebelum masuk suci mending kayak pengalaman. Kayak Sehingga ketika pengalaman menggali, galiannya banyak. Iya. Masuk akal. Materi juga perlu sih, cuma pengalaman penting banget. Ya ini berarti anak-anak yang baru ikutan komunitas tahun 2 tahun, entar dulu aja. Iya, mending. Daripada, karena gue suka menyayangkan. Bisa aja baru masuk komunitas, lolos. Bisa aja kan? Bisa. Karena dia, nothing tulus. Saat itu ada faktor keberuntungan atau apa, ketemu juri yang tepat. Tapi kalau misalnya dia keluar di 1-2 minggu pertama kan sayang juga kan. Nggak bisa ikutan lagi nextnya. Berarti sabar dulu aja ya. Sabar sampai dulu. pengalaman itu. Ini Tanja. Lo. Nanggepin tadi yang argumen Mas Panji kalau baru 1-2 tahun di komunitas ntar dulu aja. Tapi menurut saya sih harus ikut audisi aja Mas Panji tanpa ikut ekspektasi. audisi aja dulu. Supaya nggak kaget sama panggung audisi. Oke. Tapi kalau memang rezekinya nanti masuk, kayaknya dari apa yang saya alamin punya relasi sama abang-abangan. Karena saya adalah komika yang sangat banyak bantuan di belakang, di luar dari tim kombut ya, di luar dari tim official. Saya banyak sekali dibantu oleh abang-abangan. Abang-abangan tuh nolong banget non teknis ya. Iya. Kayak mental. Terus harus tips and trick. Iya. Terus juga terkadang validasi dari mereka, abang gue punya beat kayak gini, menurut lo oke atau enggak. Jadi ketika kita punya itu, yakin banget abang-abangan tuh ketika lu udah menjadi seorang komika suci, mereka tahu stresnya. Jadi mereka tidak akan melepas lu begitu saja. Mereka gue sih sampai pernah nanya, gue punya Zawin, Mas Yono, Rio, Duma Tubun, Firza Logika, itu sangat membantu saya Mas Panji. Saya selalu nanya ke mereka, apa sih, lu kenapa sih pengen bantu gue? Nah mereka tuh, satu, mereka pengen kompetisinya seru. Karena ini gak ada kontribusinya sama karir mereka. Tapi mereka pengen industri ini tetap seru, kompetisi ini tetap seru. Makanya gue mau berkontribusi di balik orang-orang ini. Jadi mereka sama sekali tidak pelit ilmu. Gitu. Oke, jadi kalau lu lebih kepada perkaya pengalaman hidup dulu, lu punya hubungan yang baik sama abang-abangan, Iya. lu apa? Siapa nih yang main? Lu apa? Telling the truth. Apaan sih anjing? Asik. Jujur aja Mas Panji. Loh, Gue nih yang kalah. Gue kalah. Lewat kartu gue mati. Yes. Lu? Akhirnya dia matunya hati. Gue juga mati. 6 gue. 10. 10. Oke, gua 6. Lu 12. Dia 10. Hah? Tetep saya. Udah selesai nih. Iya udah selesai. Iya, ampun. Jadi tadi masukan lu adalah jujur. Maksudnya gimana? Iya jujur aja sama kadang-kadang kita tuh dituntut. Ini kan panjang di kompetisi kan. Iya. Berarti kan kita dapat tema-tema yang mungkin kadang-kadang nggak sesuai sama kita. Iya. Jadi orang tuh kadang-kadang nyari keluar, nyari apa sesuatu yang sebenarnya bukan dia. Oh. Itu aja Mas Panji cari. Jujur aja. Jujur aja yang emang lagi dialamin itu aja sih kalau saya. Karena itu yang saya pakai. Semoga itu membantu siapapun yang pengen ikutan Suci 13 berarti ya. Suci 13. Suci 13. Dan moga-moga bisa membuat mereka panjang di kompetisi. Moga-moga ada manfaatnya. Thank you. Skor terakhir adalah gua 6, Andri Sakti 12, Eja 11, Panca 4, 10. Eja 10. Total semua dari awal. Emang dia sempat sisa 1? Oh oke. Oh iya. Berarti Tanca menang, gue terakhir Andri Sakti. Andri Nggak di Suci, nggak di sini, kalah gara-gara sih kalau saya. Aduh, nggak di Suci, nggak di sini. Pertanyaannya Andri Sakti, Anda pilih truth atau pilih dare? Dare aja deh. Apa ini aja truth aja truth. Truth. Pilih truth ya. Ya. Buka amplopnya dan bacakan keras-keras. Bacain keras-keras. Di antara seluruh orang yang pernah menjadi juri suci, siapa juri yang paling tidak pantas? Astagfirullahaladzim. Ada banyak loh pilihannya tuh. Yang tidak Dari pantas Suci 1. adalah pertanyaan ini sebenarnya tidak pantas. Pertanyaan ini tidak pantas Dari ada di Suci meja 1 ini. ya, dari Suci 1 ya. Dari Suci 1 itu berarti ada Mas Butet, Kartarejasa, Astrid Tiar, tuh. Sampai sekarang. Yang paling tidak pantas.
terlalu jahat kata-katanya. Loh. Yang paling tidak pantas. Yang waktu itu show 2 lo kasih tau gua. Yang show 2, apa tuh? Terlalu framing. Apa tuh? Aku boleh tuker aja nggak Mas Panji? Aku boleh tuker aja nggak Mas Panji? Nanti kalau lu jawab gua kasih tahu nih isinya apa. Oh, aku tahu. Panji Pragiwaksono. Lah, kok bisa? Juri kan? Iya. Karena Anda ada di sini. Anjing. Selain Panji lagi Dari apa? Dari apa? Iya dong. Dari Panji, Mas Panji. Selain Mas Panji. Selain Mas Panji. Iya, harusnya udah di Selain atasnya Mas Panji. lagi. Ada tulisannya. Ada Ada di balik. Nggak ada tulisannya selain Mas Panji. Nah, di baliknya selain Mas Nggak Panji tuh. Di ada. depannya. Selain Mas Panji. Kelihatan bohongnya kalau jawab Mas Panji mah. Gue sebut nih ya. Ada banyak. Fanny Rose. Oh, bagus. Jono. Jono. Oh, yang bule. Komeng. Yang bule. Iya. Yang bule. Itu aja. Siap, Itu dia. bantu. Jono, benar. Kenapa Jono paling nggak pantas? Tidak fasih bahasa Indonesia. Karena disuci bahasa Indonesia. Mau lihat ini? Iya. Dalamnya. Tunjukin WhatsApp terakhir lu dengan Mukmin. Itu saya berani. Tunjukin WhatsApp terakhir nyanyiin. Isinya apa? Berarti paling bener ini berarti. Iya, salah itu. Iya. Mumin sih enggak. Ini mungkin Tanca nih yang nggak mau ketemu beginian. Nggak Min, kok sese. bisa lu collab sama PKS? Iya kan lucu, iya. Aneh juga tiba-tiba minta collab, ngakak aku hahaha. Gitu. Ya, oke kalau gitu. Terima kasih banyak Tanca, Terima kasih banyak, Eja, dan juga Panji. Trisakti. Terima kasih, Mas Panji. Terima kasih banyak udah nonton episode ini di Efek Domino. Moga-moga pembicaraan di episode Efek Domino jadi Efek Domino di luarnya nanti. Ada banyak komika-komika solid yang menghadirkan Suci 13 dengan episode-episode yang lebih seru. Terima kasih banyak. Thank you. Bye-bye.